Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngebangun semua, balik lagi sama gue Nizar Putra Pratama di channel ngebangunrumah.com. Ini adalah segmen podcast Pintu Dialog nih Sobat. Nah kali ini kami itu mengundang salah satu tim dari ngebangunrumah.com, yaitu Aeji. Halo teman-teman semua, boleh sapa dulu teman-teman semua. Ya, halo Sobat Ngebangun, perkenalkan nama saya Reci Pareji, biasa dipanggil sama teman-teman di sini sih Pak Reji. Pak Reji, atau saya kan panggilnya Eji, Aeji gitu. Nah, boleh dong perkenalkan diri dari mulai nama panjang dan juga tuh di ngebangunrumah.com sebagai apa, di bagian apa? Oke, jadi nama saya Reci Pareji ya. Jadi di ngebangunrumah.com ini saya sebagai tim koordinator arsitek gitu. Jadi yang mengkoordinir tim-tim perencana gambar terutama ya gitu. Oke, nah dari mungkin Nijar mulai dari latar pendidikan kali ya Ayah. Nah, pendidikan. Boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Nah, bagaimana sih perjalanan AA dari sebelum ke PT ini? Itu pernah ngampus dulu nggak sih sebelum di sini tuh kuliah dulu atau gimana? Ya, jadi awalnya sih basic pendidikan saya itu pengukuran ya. Pengukuran geomatika. Yang dimana kalau menurut saya sih itu masih ada kaitannya dengan arsitektur. Gitu. Berarti ada berkaitan dengan arsitektur gitu ya. Setelah lulus SMK kan itu kejuruan ya. Oh, itu di SMK berarti. SMK mana tuh, SMK Geoinformatika. Geoinformatika itu di mana sih, daerah mana? Itu daerah sini, daerah Cibanteng Proyek. Oh, Cibanteng. Kebetulan rumah saya di Cibanteng Babengket, jadi sekitar deket, 10 menit. 10 menit ya, deket banget ya. 10 menit ke sekolah itu. Oke nih, yang pengen Nijar tanyain itu penasaran juga sih. Tuh ketemu sama PT Prospera tuh dari mana sih? Oke, jadi awal ketemu PT Prospera ini sebetulnya awal mulanya itu dari pas PKL. Oh iya, yang di SMK itu ya. Nah kebetulan di situ ketemu langsung dengan ownernya ya. Iya. Ownernya Pak Sony. Nah Pak Sony waktu itu masih kerja di perusahaan orang sebagai project manager. Oh iya. Nah AA ada di bawahnya tuh karena kan PKL ya AA gitu kan. PKL selama 3 bulan ya, di situ nggak AA aja sih, ada 4 orang kurang lebih gitu. Nah setelah lulus sekolah karena AIJ juga udah tahu Bang Sony, Pak Sony ya buka perusahaan gitu kan. Akhirnya setelah lulus disuruh ikut lah gitu, disuruh join gitu. Jadi Mas? Jadi orang dalam lah. Orang dalam gitu ya. Tapi di balik orang dalam itu kan empat orang ini ya. Nah yang mungkin Pak Sony juga bisa menilai orang. Iya benar. Menilai saat PKL itu mana yang berpotensi gitu kan. Dan alhamdulillahnya AIJ dipanggil. Gitu. Itu sih awalnya. Oh berarti emang gerbang awalnya tuh dari PKL ya? PKL ya. PKL bertemu dengan Pak Sony yang dulu masih bekerja sebagai project manager. Iya. Terus itu di Cibinong. Oh Cibinong. Daerah Cibinong yang mau ke Ciriung itu tuh. Oke. Berarti dari situ mulailah terbuka gerbangnya. Dari mulai lulus SMK, AIJ langsung dipanggil ya. Dengan Pak Sony langsung? Dengan Pak Sony langsung. Ya awalnya kan secara basic kan yang seperti AIJ bilang tadi pengukuran ya. Benar. Nah kirain mau ngukur lagi gitu kan. Dan ternyata dikasih jalan sama Pak Sony, dikasih tantangan lah ya. Kamu bisa nggak ngedesain gitu kan. Dan memang basic saya senangnya desain gitu. Desain ya. Desain ya gitu. Oke. Dari setelah masuk ke sini tuh ada pertimbangan dulu nggak sih sebelum masuk sini tuh kayak masa kesini langsung sih pengen nyoba dulu kemana gitu, atau mungkin ada pikiran untuk setelah lulus gak mau langsung kerja deh, pengen diam dulu gitu, atau langsung kesini gitu? Oke, sebetulnya prinsip waktu itu berhubung masih lulus juga ya, fresh graduate gitu ya, jadi mau bekerja dimanapun itu ambil dulu sebagai experience ya. Experience. Sebetulnya dulu AA lulus itu tahun berapa ya? 2000. Ya pokoknya pas mula-mula awal muncul COVID ya.
berapa? Berarti 2020 ya? 2020 ya? 2019-an ya? Ya sekitar segitu. 2020 awal ya? Gitu ya. Nah itu kan lulus di bulan Maret. Ya. Nah di bulan Maret ini sempat nggak kerja dulu tuh. Oh, nggak kerja dulu. Sekitar 2 bulan, hampir 2 bulan. Bukan nggak kerja sih, ikut Bapak Aeji dulu. Oh iya. Karena Bapak Aeji kan itu penjual pasir ya. Nah, iya. Aeji ya ikut Bapak dulu gitu kan. Ya lumayan nih ngasih waktu luang ya. Ngisi waktu luang gitu kan selama 1 bulan kalau nggak salah. Dan itu pun masuknya bulan puasa. Bulan puasa. Jadi puasa sambil nyikup tuh. Lumayan. Pegel. Oke, berarti sambil puasa sambil nyikup ya? Oke. Waduh itu. Pegel itu. Nah, disitulah baru ya sedikit taunya perjuangan seorang bapak berarti gitu ya. Bener. Orang tua kita ya. Gitu. Iya. Sedikit tahu. Bener. Nah, setelah after lebaran barulah dipanggil sama Pak Sony di WA gitu kan. Assalamualaikum Ji, udah lulus belum? Nah awalnya nanya gitu dulu, udah lulus belum? Udah bang, karena kan saya udah lama juga jadi udah kenal, jadi saya manggilnya abang. Iya. Udah bang, udah lulus. Baru deh disuruh ke kantor ini buat bawa CV sama ya interview biasa. Interview ya. Itu sih awal mulanya gitu. Nah. Sebelum berarti emang nggak ada melamar ke perusahaan lain ya dari ikut sama bapak itu langsung ke perusahaan ini benar? Iya. Oh betul. Berarti nggak ada untuk berpetualang dulu ya? Iya nggak ada berpetualang karena mikirnya gini waktu itu sebetulnya sempat juga masukin CV ke beberapa tempat ke perusahaan gitu ya. Perusahaan. Nah karena mungkin teman-teman juga tahu ya pas awal COVID itu ditutup semua tuh. Iya, benar. Jadi nganggur massal jadinya tuh. Iya, nganggur massal. bisa nganggur massal. Nah, disitulah ya udah deh kerja dulu sama Bapak nih. Mumpung masih ada waktu luang gitu kan. Iya, benar. Nyari kerja ke sana ke sini susah soalnya waktu itu sulit benar. Jangankan COVID, sekarang aja sulit. Oh iya betul. Itu bukan sih? Bukan. Itu lebih kecurahan hati aja sih. Gitu ya. Nah oke. Awal mula bergabung dengan perusahaan ini tuh berarti masih tim di sini tuh berapa orang? Waktu itu tim di sini untuk perencana gambar tentunya ya, itu cuma A aja. Oh, baru satu aja. Baru satu aja, gambar. Betul. Terus dari situ strukturnya pas AA baru masuk, itu ada apa aja tuh? Dari perencana gambar, terus ada akuntansi mungkin atau adminnya itu gimana? Dulu tuh ada dua departemen. Oh, ada 2 departemen. Yang pertama departemen gambar yang AA yang ngelaksanain gitu kan. Yang kedua ada tim finance dan RAB. TAYU dulu finance dan RAB, ngitung RAB juga. Berarti dulu tuh yang menghandle RAB itu masih TAYU ya? Masih TAYU, betul. Okay. Jadi setelah ya seperti biasa kalau di tahapan kita ya setelah gambar baru masuk RAB gitu kan. Benar. Gitu. Tim yang pas masuk itu tim ada berapa? Ada berapa orang jumlahnya? Seluruhnya? Seluruhnya itu kalau plus tim pelaksana yang di lapangan itu kurang lebih seingat AA itu 6 ya sama tim kantor 6 orang. Oke. Masih 6 orang. Masih 6 orang ya sampai sekarang udah berpuluh-puluh orang ya. Alhamdulillah. Makin maju aja ini PT Prospera Terutama Karya. Alhamdulillah. Ada teman-teman baru juga kan. Iya benar. Makin banyak lagi orang baru. Nah, ngomong-ngomong tentang orang baru, itu pasti kan dari mulai AA pas awalnya 6 orang, itu kan pasti bakal banyak lagi orang sekarang udah puluhan. Nah itu pasti kan banyak dari berbagai suku dan budaya lah ya. Dari mulai ada Mas Fajar dari mana namanya Aceh, Semarang. Mohon maaf maksudnya tuh ini apa? Mas Ruslan dari Aceh dan Nadrin dari ada keturunan Jawa segala macam. Nah itu kan berbagai macam suku tuh ada di sini. Itu gimana sih dari berbagai macam suku ini mempengaruhi nggak sih ke kerjaan atau gimana gitu?
Kalau saya pribadi sih nggak mempengaruhi ya dalam kinerja saya gitu kan. Nah pertanyaan kan tadi gimana sih cara maksudnya beradaptasi gitu kan. Kalau AEG sih prinsipnya ngobrol bukan ngobrol ya, maksudnya ya komunikasi, terus makin kesini makin deket juga kan. Ya bagi AEG itu mah kayak menambah teman aja ya, menambah relasi gitu ya. Dan nggak keberatan sih. Nggak keberatan ya. Intinya sih dari diri kita sendiri sih sebetulnya. Kita mau berbaur apa enggaknya gitu kan. Tergantung kitanya. Kalau kita memang ingin berbaur ya orang lain juga pasti berbaur. Berbuat baik. Gitu. Berbuat baik ke kita. Benar. Oke nih dari AA mulai masuk ke PT ini, itu apa sih hal unik yang AA rasain di perusahaan ini untuk mengembangkan karir AA yang ini tuh perusahaan menjadi tempat ternyaman dan tempat untuk mengembangkan karir AA di sini tuh apa dari perusahaan ini? Terlepas dari yaitu relasi teman-teman yang mendukung ya. Yang mendukung tentunya, dan juga pengalaman teman-teman juga kan lumayan banyak juga. Jadi AEG bisa belajar juga dari situ. Gitu. Nah, bagusnya dari perusahaan ini kita bisa belajar ya. Jadi belajar sambil kerja tuh ya. Oh iya. Belajar sambil bekerja. Jadi ada ruang space untuk belajarnya kita. Gitu. Untuk mengembangkan diri ya. Potensi dari setiap individu lah tentunya. Gitu. Benar. Itu sih dari AEG sih. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika kerja udah kita nggak bisa belajar lagi untuk mengembangkan. Salah ya. Salah itu. Justru ketika kita kerja itu bakal membuka setiap pengalaman dan pembelajaran yang baru gitu ya. Iya betul. Dari pekerjaan kita sendiri ataupun kita belajar dari pengalaman orang lain ya. Ya memang walaupun nggak signifikan gitu kan. Ya tapi pelan-pelan itu bisa jadi pelajaran. Iya, alon-alon asal kelakon. Asik. Seperti Muhammad Ali bilang ya, float like a butterfly, sting like bee. Gitu. Wede. Melayang seperti kupu-kupu, menyengat seperti lebah. Waduh. Nah, haus ya sebenarnya. Haus gak? Boleh ya? Boleh dulu kali ya? Yanto, mana Yanto? Yanto masuk Yanto. 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 Ini Yanto. Oh ini Yanto. Nah, ini dia Yanto. Nah, Yanto ini makasih Yanto. Yanto ini dia ngefans banget sama. Gitu. Makanya dari pertama kita ngobrolin nih, yang bakal kita undang AEG sebagai koordinator perencana gambar. Makanya tadi tremor kan pas lagi nganterin minum. Nah itu Yanto. Yanto untung lu gak tumpah nih airnya. Kalau tumpah dipecat. Gak tumpah. Ya, mau makan. Yanto, amin. Oke, minum dulu. Oke, minum ya. Yanto, makasih airnya Yanto. Minum ya. Oke, disapa dulu. Mantap Yanto. Emang kopi bikinannya tuh the best. Iya, the best. Baru ngerasain si AEG. Ngerasain Racikan ya? Yanto berarti. Racikan Yanto. Udah nggak bakal ada lagi di luar. Oke nih, bagaimana sih cara AEG untuk menghadapi tantangan di perusahaan ini? Ketika misalnya kita ambil contoh aja, misal dari 2023 itu target kita di 2024 naik. Misal dari 5 survei sekarang jadi 10 survei. Nah, itu kan berdampak juga kan ya ke perencanaan gambar. Itu gimana sih tips dan saran untuk kita tuh bisa survive ke target yang mungkin bertambah setiap tahunnya gitu. Itu gimana sih? Mungkin kan udah lama di sini dan setiap tahunnya tuh pasti berganti, bertambah gitu targetnya ya. Itu gimana? Ya, kalau dari A sendiri itu yang terpenting ada kerja sama tim ya. Karena jujur aja kalau nggak ada tim, pun nggak bisa. Benar. Bisa berjalan, nggak bisa memenuhi target gitu. Jadi kerja sama tim intinya gitu sih. Kerja sama tim dan komunikasi yang intens dengan tim gitu kan. Kalau misalkan ada yang klien masuk dari mungkin dari tim departemen digital marketing gitu kan, itu langsung direspon dan langsung ditanggapi. Gitu. Oke, nah ngomongin soal tim dan komunikasi tim nih, itu gimana sih AA sebagai koordinator? Itu kan punya tim ya, punya bawahan lah istilahnya. Itu kan AA paling banyak nih tim di PT Prospera, ada berapa? 6 ya?
Totalnya tim perencana gambar itu ya, departemen perencana gambar itu ada 5 sama A. 5 sama A. Ya. Oh, berarti 5 tim, 5 orang, 6 AA. 5 sama A. Oh, 5 tuh udah termasuk AA. Oke. Berarti 4 ya yang tim koordinir ya, ada 4 di bawah A ya. Nah, itu gimana sih tips untuk mengkondisikan setiap orang itu? Karena kan ini beda kepala ya, dan itu punya prinsip masing-masing. Itu gimana sih cara kita untuk menyatukan setiap kepala ini untuk satu tujuan gitu? Oke, yang pertama itu adalah komunikasi ya, komunikasi intens tentunya ya. Kalaupun ada, contohnya ada klien masuk dari departemen marketing ya gitu, itu langsung ditanggapi. Gitu. Lalu per kliennya itu punya target masing-masing tuh. Oh, ya, oke. Gitu. Jadi dikasih target masing-masing dan kita juga setiap minggunya ada meeting internal ya. Jadi khusus meeting perencana gambar. Perencana gambar ya. Disitulah kita ngebahas apa aja yang harus jadi prioritas dan klien mana yang harus diprioritaskan gitu kan. Dikasih deadline juga gitu per timnya, masing-masing tim gitu, supaya terkoordinir. Nah, kalaupun memang ada kendala itu disampaikan. Oke. Biar Jadi kita cari solusinya. Solusi ya, benar. Mereka punya masalah masing-masing dan mengumpulkan setiap masalahnya itu kemudian disampaikan mungkin ya ke ayah. Nah, nanti kita cari solusi bareng-bareng lah ya, biar pecah gitu. Masalahnya pecah gitu. Biasanya kan gitu ya. Mungkin teman-teman di PT Prospera ini kan di ngebangunrumah.com tahapannya adalah survei, survei gambar ya. Dan gambar lanjut RAB. Dan RAB SPK. Nah, berarti peran IAG ini dari gambar ke RAB ya. Nah, itu jadi gambar dari tim AA nih. Itu AA cek dulu sebelum masuk di tangan ke RAB ya. Dikasih ke tim estimator gitu. Dicek bareng, di cross check apa aja pekerjaannya secara mendetail, baru bisa ditangani oleh tim estimator. Ke TIJEM. TIJEM ya. Nah, benar TIJEM. Nih buat kalian yang belum nonton podcastnya TIJEM, ada di atas. Iya. Di kolom info. TIJEM. Di kanan ya? Mana kanan? Ini berarti ya? Nah. Kanan ini. Kanan kiri. Kanan lebih. Oh, salah ya. Kanan dong. Nah, oke, berarti itu solusinya ya, Ayah. Komunikasi yang intens dan juga setiap permasalahan yang dihadapi oleh tim itu disampaikan dan dipecahkan secara bersama gitu ya. Betul. Supaya si masalahnya nggak bertambah besar tapi terpecahkan. Oke. Itu sih tips dan trik yang tips dan triknya ya, emang bukan hanya untuk perencana gambar, untuk semua tim lah ya. Iya, bisa gitu. Nah, untuk pencapaian apa aja sih yang udah dapatkan selama di PT Prospera ini? Pencapaian ya, kalau bilang pencapaian apa nih? Reward yang pernah diberikan PT Prospera kepada AA itu atas kinerjanya tuh apa aja? Oh, rewardnya berarti reward fisiknya, fisik rewardnya apa? Apa ya? Pernah mendapatkan reward di PT Prospera ini atas dasar apa gitu ya? Oke. Iya, pelajaran berharga pelajaran lah ya. Berharga ya. Kalau pelajaran berharga itu AA bisa belajar lebih banyak lagi, terutama di bidang sipil ataupun arsitektur ya gitu. Bisa belajar dari situ yang tadinya nggak tahu kan ya, basicnya pengukuran gitu kan. Iya. Nah, setelah di sini gitu ya. Hampir di sini udah lumayan lama juga. Itu banyak belajar juga sih. Oke, jadi dan ternyata pengukuran juga ada hubungannya loh dengan sipil. Iya, betul. Masih ada sangkut pautnya ya lah ya. Gitu. Oke. Nah, untuk reward sendiri nih, akan Nizar pernah dengar pernah menjadi salah satu tim terbaik di tahun 2022 ya. Nah, itu apa sih tipsnya nih? Kita kan juga pengen jadi tim terbaik dong. Nah, itu tipsnya apa sih biar jadi tim terbaik gitu? Ya, tipsnya sih sederhana ya mungkin ya, dari mulai disiplin, ya, terus kejujuran, lalu kerja sama tim mungkin ya, kalau posisinya ada di koordinator ataupun tim yang lain lah gitu ya. Benar. Gitu. Dan inisiatif ya. Dan mau belajar gitu. Belajar, benar sih. Belajar orangnya.
nggak selalu nggak selalu harus disuguhin sama perusahaan baru kita mau belajar, tapi tanpa disuguhin pun kita harus mau untuk betul. belajar ya, inisiatif sendiri ya. Sendiri sih gitu. Oke. Nah itulah potensi dan juga tips lah ya, itu bisa jadi dikatakan tips untuk supaya kita bisa menjadi tim terbaik gitu. Inisiatif ya, nggak selalu harus disuguhin, tapi kita harus mau belajar sendiri, mengembangkan diri sendiri ya. Oke, ngomong-ngomong tentang pengembangan diri nih, ada nggak sih inspirasi atau motivasi AA untuk mengembangkan diri itu dari mana? Atau entah dari sosok, atau mungkin AA membaca quotes atau apa, itu ada nggak sih inspirasinya tuh dari mana gitu? Kalau saya pribadi sih untuk inspirasi untuk mengembangkan karya-karya arsitektur tentunya ya. Benar. Itu biasanya kalau secara mendasar ya lihat-lihat internet lah ya. Lihat internet ya. Referensi seperti di Instagram, di Pinterest kayak gitu. Nah, cuman memang lebih bagusnya kalau arsitektur itu kita visit ke sebuah bangunan, misalkan apa nih gitu. Nah, karena di situ kita bisa melihat dan merasakan gitu. Arsitek itu kan nggak harus bagusnya aja ya, tapi fungsional. Oh iya benar. Itu harus diperhatikan juga. Benar. Nah, makanya untuk teman-teman mungkin untuk IG pribadi juga gitu kan, untuk mau belajar baik di arsitektur yaitu mencari referensinya, visit ke suatu tempat gitu. Jadi kita bisa merasakan ketika di ruangan itu seperti apa rasanya gitu kan. Ketika melihat bangunan itu apa aja sih yang ada di dalam komponen bangunan itu sendiri. Ya. Jadi mungkin kita bisa belajar juga ya dari bangunan itu. Kelihatannya kayak nyaman, gimana cara kita untuk membuat si bangunan ini nyaman juga dengan tangan kita gitu kan. Jadi kasarnya apa ya, kalau arsitektur itu ya belajarnya jalan-jalan sebetulnya. Jalan-jalan serius. Iya benar. Harusnya jalan-jalan gitu kan. Tapi nggak sekedar jalan-jalan. Benar, jalan-jalan bangunan gitu ya, seperti Aigi bilang, biar merasakan feels-nya dari suatu bangunan itu. Jadi kita juga bisa belajar tentang ternyata ruangan ini tuh bisa terlihat nyaman dan terasa nyaman tuh karena ada komponen ini dan ini gitu ya. Betul sekali. Oke nih, ngomongin soal, aku penasaran soal pencapaian ya, self reward. Apa aja sih self reward yang pernah dapatkan selama bekerja di PT Prospera ini? Karena kan Nijar pernah dengar bahwa tuh pernah menjadi salah satu tim terbaik di tahun 2020 berapa? 22 ya? 2022 ya. Nah, apa aja sih selain sebelum ke self reward lainnya, Nijar juga pengen tahu nih, apa sih tips untuk menjadi tim terbaik gitu? Karena kan kita juga tidak bisa membohongi diri ya, karena pengen juga gitu jadi tim terbaik. Apa sih tips dan triknya gitu? Oke, dari saya pribadi sih tipsnya yang pertama itu disiplin. Disiplin itu udah pasti disiplin. Kedua kejujuran. Yang dimana integritas tuh harus junjung tinggi ya, harus diperhatikan tuh ya. Benar. Yang ketiganya itu adalah inisiatif ya. Kalau misalkan ada contohnya tadi ya, klien ada yang masuk, kita tanggepin gitu kan. Benar. Tanggepin, langsung respon atau apa gitu kan, kita ada grup evaluasi juga ya gitu. Benar. Itu bentuk inisiatifnya seperti itu. Jadi harus mau mengembangkan diri ya. Bukan berarti ketika kita udah kerja di sini itu nggak bisa mengembangkan. Itu justru kita harus mengembangkan diri secara nggak selalu harus disuguhin sama perusahaan untuk belajar. Gitu. Tapi kita juga harus mau untuk belajar mengembangkan diri sendiri gitu ya. Gitu. Jadi yang keempatnya yang mungkin udah Nijar sebutin tadi. Iya. Mau belajar. Mengembangkan diri. Iya, benar. Nah, selain dari self reward yang pernah dapatin sebagai tim terbaik, itu apa aja sih? Selain itu ada lagi? Oke, selain itu kalau pribadi sih jadi lebih apa ya, lebih teliti lagi orangnya. Teliti ya, benar. Jadi jujur aja AIG itu dulu nggak teliti amat orangnya gitu kan. Tapi setelah masuk perusahaan ini bisa belajar ya. Pentingnya itu sebuah teliti, jadi orang teliti itu penting banget. Benar banget. Dan itu pun
membutuhkan waktu yang cukup panjang ya, nggak instan kan? Nggak instan. Iya. Butuh waktu yang lumayan panjang untuk mencapai diri AEG yang seperti sekarang ya. Betul. Nah, benar. Samping itu banyak juga ilmu mengenai teknik arsitektur ataupun sipil ya. Di sini banyak AEG yang pelajari juga, yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu kan. Iya, betul. Sama kan basic AEG kan pengukuran tadi. Pengukuran, benar. Tapi masih sangkut paut kan ya sama. Iya, ternyata setelah AEG pelajari dan ya masih ada kolerasinya gitu. Kolerasinya benar. Nggak menyimpang-nyimpang amat ya. Iya benar. Nah, ngomongin soal pencapaian self reward tadi ya. Nah, ada nggak sih pencapaian di proyek selama bekerja di PT Prospera ini, proyek yang paling membanggakan menurut AA nih? Proyek yang membanggakan menurut AEG ya, yaitu proyek Lambada Farm sih. Lambada Farm. Benar. Kenapa tuh AA? Ya karena yang pertama itu adalah proyek pertama yang menggunakan struktur baja WF ya. Bu Amel ya? Bu Amel ya. Di situ banyak belajar juga dengan kepala tukangnya. Sebelum membuat itu benar-benar merancang sebuah bangunan menggunakan struktur baja WF. Ya. Dan harus diperhatikan juga kan memang kan benar. Struktur baja WF ini kan agak sedikit berbeda. Betul. Treatmentnya dengan bangunan-bangunan yang ada sekarang. Beda ya berarti ya. Banyak komunikasi dengan kepala tukang, banyak komunikasi dengan kepala tukang khusus baja WF-nya pada saat perencanaan dulu gitu sih. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang pun masih berjalan ya. Bahkan sampai sekarang pun masih ada proyek di sana ya. Iya, masih ada proyek di sana. Benar. Masih continue ya, benar. Berkelanjutan gitu ya. Karena kita bicaranya bukan satu bangunan aja sih di sana. Ada berapa tuh, A? Kurang lebih hampir 2 ya. 2 ya? 2 untuk saat ini. 2 bangunan. Benar. Pertama rumahnya, yang kedua kantornya. Oh, jadi ada rumah, ada kantor ya? Kantor. Oke. Nah, AEG itu menjadi seorang arsitek itu emang basicnya dari dulunya tuh emang suka atau? Nah, AEG itu memilih sebagai seorang arsitektur itu emang dari kecil emang suka atau gimana sih? Ya, jadi waktu kecil memang senangnya gambar. Gambar ya. Ya di masa kecil kan banyak ya cita-cita, kalau ditanya cita-cita banyak dan sering berubah-ubah. Ya. Tapi dari kecil memang cita-cita AEG itu astronot kalau nggak arsitek gitu. Astronot atau nggak arsitek. Gitu, dari kecil. Bener. Emang dari awal itu emang dari kecil tuh emang suka gambar. Suka gambar, suka ya gambar-gambar rumah. Kan. Ya. Gambar gunung itu 2, gunung terus ada jalan sungai gitu kan. Itu sebetulnya basic arsitektur. Nah, itu dia. Jadi jangan meremehkan gambar seperti itu ya. Itu adalah prinsip awal, gambar awal itu dari seorang arsitektur. Jadi potensi ketika anak-anak bisa udah kelihatan tuh. Bisa ketahuan. Ini gunung 2 sama jalan sawah di samping, arsitek ini. Arsitek landscape nih. Arsitek landscape. Gitu. Ngomongin soal masa kecil nih, itu masa kecilnya boleh dong diceritain dari mulai mungkin ya yang bisa share boleh di-share, yang enggak ya silakan di-keep sendiri gitu. Masa kecil AA lumayan ya seneng lah ya seperti anak-anak yang lainnya gitu ya. Dan momen yang paling ingat itu ya bareng teman-teman di kampung kan ya. Di kampung itu ya setiap harinya main main layangan gitu ya. Seperti banyak anak-anak lainnya main kelereng sampai mandi di sungai juga tengah bolong tuh jam 12 siang. Bayangin kalian tuh. Keren. Emang kerasa ya vibes-nya. Kerasa vibes-nya. Bener-bener seru aja gitu. Apalagi sama teman-teman kan. Ya, jadi masa kecilnya cukup membahagiakan ya. Membahagiakan ya. Masa kecil bahagia gitu kan. Sampai ya habis ke kali gitu kan, main di kali, mancing, main layangan, kesini ngambil kelapa gitu. Kelapa kakek saya. Oke.
kelapa kakek saya. Kelapa kakek saya. Oke. Kelapa. Ngomongin soal kelapa itu kan ada punya filosofi tentang kelapa ya. Itu Iya. apa sih? Gimana ceritanya? Pengen tahu nih Jar, penasaran juga soalnya. Gimana tuh filosofi kelapa? Jadi kelapa itu kalau bahasanya kan kalapa ya. Betul, Kalapa. betul kelapa. Kalau di Sunda itu kalapa itu sebagai ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Kenapa bisa gitu? Yang pertama itu dari kata kalapa. Kala itu menandakan sebuah waktu. Waktu, benar. Seperti dahulu kala. Kan Benar. dahulu waktu berarti itu kan Iya. kala. Terus pak itu kalau dari Sunda itu menandakan suatu tempat seperti pamancingan. Itu artinya kan tempat mancing. Betul. Pengajian itu tempat ngaji gitu kan. Nah, maka disitulah kalapa itu sebagai ruang dan waktu. Gitu. Iya. Oh itu dia, makanya di kalapa tuh kenapa disebutkan ruang dan waktu ya? Iya itu filosofinya ya. Ada Gitu. kata kala dan juga pak. Pak, Di mana iya. kala itu menunjukkan Sebuah waktu. Dan pak itu sebagai tempat. Tempat menunjukkan Bukan sebuah tempat ya. Iya, tempat. tempat. Jadi, pemancingan, pengajian. Iya, Gitu ya. itu. Nah makanya dari sekian banyak juga waktu masa kecil itu sepertinya ada di kalapa. Ya. Wih, Seperti pengajian Aji dulu kecil ingat banget ya. Ngaji bareng dengan teman-teman di sana dan itu cukup happy lah ya. Happy banget gitu kan. Dan tempat juga kan ke segala tempat Aji gitu. Tentang layangan gitu kan. Kemana-mana tuh. Sampai hidup di dunia ini tuh nggak bakal lepas dari ruang dan waktu. Iya betul. Itu dia. Kita pasti setiap waktunya mengunjungi tempat dan setiap tempat mempunyai waktu. Ya bahkan sampai saat ini Eji jadi arsitektur pun membutuhkan ruang dan waktu. Betul. Belajarnya ruang dan waktu. Iya gitu. Karena dari arsitektur itu belajarnya zaman. Benar. Dari zaman ke zaman itu ada perubahan. Itu dia filosofinya kalapa ya. Mungkin kolerasinya cukup dalam bagi Aji sendiri ya gitu. Iya. Dari kelapa. Kelapa selain buah kalapa itu bermanfaat dari mulai ujung daun sampai ke akarnya, itu filosofinya seperti itu. Iya, seperti itu sih. Nah, itu dia sih. Wah, benar-benar kalapa ini dalam banget. Dalam banget iya. Dalam itu makin dalam. Makin dalam itu dia. Oke nih, mungkin terakhir Dijar pengen tahu dong saran dan pandangan AA kepada orang-orang yang ingin mengembangkan dirinya di dunia industri dan juga pekerjaan lah. Khususnya pekerjaan industri atau arsitektur. Betul. Oke, untuk teman-teman arsitektur jangan mau lelah belajar ya, semangat terus. Kita ada di zaman modern, tentunya udah zaman AI bahkan. Nah, jangan sampai teman-teman arsitek terhalang atau terhambat karya-karyanya oleh AI gitu. Betul. Jangan sampai. Nah, cara mengembanginnya seperti yang Aji ceritakan tadi, salah satunya adalah kalau misalkan memang mau feel-nya terasa atau bangunannya itu pure, pengen tahu aslinya ya visit building gitu. Itu cara memperdalam ilmu arsitektur ya. Karena kalau kita lihat dari internet kita nggak akan ngerasain tuh gimana rasanya. Ya gitu. Kalau kita lihat internet gini doang bagus gitu kan. Bagus nih bangunannya, tapi kita nggak tahu rasanya kayak gimana. Nah makanya itu kita perlu visit building tadi. Jadi kita bisa merasakan ruang dan waktunya. Balik lagi ke kalapa kan. Iya, makanya gak bakal lepas dari ruang dan waktu. Iya gitu dia. Nah, selanjutnya nih, ngomongin kualitas dan juga keterampilan kunci yang menurut AA tuh harus dimiliki setiap pribadi arsitektur untuk bisa survive dalam pekerjaan ini. Apa sih keterampilan dan kualitas yang harus ada gitu? Yang pertama baik lagi sih disiplin. Itu karena basic banget ya, disiplin. Betul. Dan juga teliti. Seorang arsitektur harus teliti karena dia tidak mendalami satu bidang aja. Sebetulnya arsitektur masih banyak bidang-bidang lainnya. Setelah kita masuk ke dalam ilmu arsitektur, banyak yang harus pelajari seperti electrical, plumbing, MEP. Ya walaupun memang nantinya ada orang khususnya, tapi setidaknya kita sebagai arsitek itu harus tahu basicnya gitu. Jadi ketika ada problem, kita tahu solusinya
untuk memecahkannya seperti apa gitu kan. Itu seperti struktur kan gitu. Ya memang itu bukan ranahnya arsitek, tapi setidaknya kita sebagai arsitek itu harus mengetahui paham basicnya aja gitu. Benar. Jadi nggak buta banget gitu. Karena kan banyak arsitek yang dibilang gini, arsitek tahu gambar doang. Iya, Gitu. lebih daripada itu. Iya, sebetulnya lebih daripada itu. Kalau arsitektur, ya banyak lah yang harus dipelajari seperti ya budaya dan sosial pun masih masuk ke ranahnya arsitek. Iya, benar. Karena kan sekarang ada ciri khas masing-masing ya dari mulai setiap daerah tuh punya ciri khas rumahnya masing-masing. Iya, ciri khas rumahnya masing-masing. Seleranya pun masing-masing ya. Seleranya juga masing-masing. Iya, sekarang pengen yang modern minimalis, Iya, itu kan mungkin harus diperdalam juga sama arsitek ya. Ya itu dia. Nggak hanya sekedar bikin coretan gambar bangunan yang biasa Iya. aja gitu. Di situ juga ada konsep-konsep yang dituangkan di situ Iya. ya. Ya makanya itu dia kenapa teman-teman dan juga mungkin untuk yang baru-baru ataupun yang lama untuk mengembangkan itu semua ya tadi belajar. Benar. Ya mau mudah menyerah ya untuk belajar ya. Benar. Gitu. Yang pernah berhenti belajar. Yang berhenti belajar ya gitu. Nah, saya dan Aeji pun pastinya dari sampai sekarang nggak pernah untuk berhenti belajar. Betul. Sekarang dan seterusnya pasti bakal terus belajar. Betul, ya. ya. Ya itu untuk mengembangkan diri sendiri. Mengembangkan diri sendiri. Iya, benar. Itu sih. Oke nih, terakhir nih, last question. Ada gak sih question quotes dari AA yang bintang tamu sebelumnya? Oh gitu ya? Bintang tamu sebelumnya. Oh, jadi, ada quote-quote-nya gitu ya? Betul. Dari AA nih, boleh di-share ke teman-teman Kang Bangun. Apa ya yang tadi aja mungkin ya, plot like a butterfly, sting like bee itu dari Muhammad Ali. Ya, kita melayang seperti kupu-kupu, menyengat seperti lebah. Ya, itu artinya apa? Kita berjalan pelan-pelan aja, ya, santai. Tapi kita ketika ada di posisi tertentu gitu, kita bisa menyengat seperti lebah. Wih, sampai benjol. Sampai benjol tuh. Oke. Iya. Oke, Sobat Kambangun semua, mungkin segitu aja jawaban-jawaban yang diberikan oleh Aeji. Ya, Aeji ya. Ya. Cukup ya? Cukup. Mungkin cukup kita cukupkan sampai di sini. Semoga jawaban-jawaban yang diberikan oleh Aeji bisa kalian jadikan sebagai cerita yang memotivasi dan juga menginspirasi kalian semua. Nah, buat kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini supaya gue Nizar Putra Pratama makin semangat untuk mengundang narasumber-narasumber lain yang gak kalah inspiratif gitu. Jadi biar bisa kalian jadikan pelajaran dari setiap pengalaman narasumber yang kita undang gitu sobat. Oke, gue Nizar Putra Pratama dan Rizky Pahreji pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngebangunrumah.com, one stop living solution. Keren. Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.